Veni Creator Spiritus, et des tuorum visita, imblessu per. Baik, selamat pagi semua. Saya tidak tahu apakah kamu semua sudah untuk tugas atau belum. Karena memang banyak yang sudah masuk, tapi saya belum cek apakah semua sudah. Jadi yang belum silahkan kumpul ya. Itu hari batas waktunya hari Sabtu sebelum, tapi ada yang masih kirim tugas terus sampai dia terlambat cari tahu. Kita lanjutkan perkuliahan masih tentang filsafat India setelah mempelajari aliran-aliran heterodoks dan ortodoks. Kali ini kita mencoba melihat salah satu aliran atau salah satu kitab tertua dari tradisi filosofi India, yaitu Upanishad. Pernah dengar kan Upanishad? Ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita beri nama atau beri judul Upanishad dan konsep realitas. Jadi Upanishad ada teksnya adalah Upanishad, dan apa yang mau kita pelajari itu konsep tentang realitas dalam filsafat Hindu. Upanishad dan konsep realitas dalam filsafat Hindu. Kamu bisa dengar suara saya kan? Saya agak terganggu, batuk pilek. Saya ini mungkin karena terlalu kampung ya. Jadi waktu di dalam pasar itu keluar masuk AC terus, jadi di mobil juga AC, di ruangan juga AC. Beberapa hari itu saya menderita. Hari terakhir drop. Orang kampung tidak cocok dengan AC. Tapi ya saya lihat di Denpasar karena begitu padat dan pemerintah daerah itu melarang bangunan yang lebih tinggi dari Pura Besaki. Jadi orang mau buat rumah lebih dari 4 lantai itu terpaksa harus garuk di bawah. Jadi semacam basement. Jadi gereja yang saya tempati itu lantai atasnya kapela, lantai bawahnya itu pastoran, lantai kedua yang rata tanah ini pastoran. Yang di bawahnya lagi itu basementnya itu sekretariat, lalu ruang pertemuan. Jadi pastoran juga tidak seperti kita bisa buka jendela menunggu, tidak ada. Semua kotak habis, dan saya tidur juga karena hanya mengandalkan jam. Jadi kita rasa macam dimasuk di box apa ya. Orang kan terlalu kampung, jadi tidur hanya mengandalkan. Kita kan terbiasa dengan alam yang tidur juga tergantung dari kalau kita sadar, kita angkat mata pertama itu kan lihat jendela kira-kira jam berapa. Ini tidak, kita sama sekali tidak tahu. Ya, di siang juga kita anggap malam kan hanya lampu dan mengandalkan jam. Jadi saya rasa macam agak ngeri juga ya masuk dalam kotak. Ya, baru ya ini pengalaman saya. Teknik apanya? Teknik arsitekturnya juga itu packing, benar-benar pack ke dalam. Ya. Karena mau ke atas tidak bisa, mau melebar juga tidak bisa karena tanah sempit. Dia benar-benar paksa di dalam situ. Jadi hampir semua lekukan itu ada isinya, ada apa. Saya rasa hari ketiga saya langsung jatuh. Ya, karena itu mau pergi ke sana juga naik di mobil AC lagi, lalu macet lagi. Saya rasa Hindu di situ sudah rusak, apalagi di Ubud dan seterusnya.
Ya, itu filsafat Hindunya. Kita akan lihat bagaimana konsep realitas dalam filsafat Hindu. Salah satu hal yang menarik adalah tidak boleh ada gedung apapun yang lebih tinggi dari Pura Besaki, pura terbesar di Pulau Bali. Jadi Upanishad yang mau kita pelajari kali ini yang ada remnantnya, remnant itu maksudnya ada bekas-bekasnya di Pulau Bali. Kalau ada yang pernah di Bali dan sekitarnya, Denpasar dan sekitarnya, pasti sedikit paham pola kehidupan dan filosofi orang Hindu Bali. Upanishad ini pertama-tama adalah bagian dari kitab suci Hindu, ya, yang termasuk dalam Shruti atau Wahyu, Shruti, dan merupakan bagian terakhir dari Veda. Kitab Weda itu yang lebih besar lagi, jadi Weda. Weda ini bagian terakhirnya adalah Upanishad itu sendiri. Upanishad. Secara harafiah, Upanishad ini berasal dari kata bahasa Sanskerta, Upanishad. Upanishad. Upa itu artinya dekat, ni di bawah, Upanishad. Duduk. Sa itu duduk, sat itu duduk. Jadi duduk di bawah dan dekat, duduk dekat di bawah. Upanishad. Itu menggambarkan bagaimana seorang guru, seorang murid duduk dekat dengan gurunya. Upanishad. Jadi secara harafiah Upanishad itu berarti duduk dekat guru. Duduk dekat, maksudnya duduk dekat guru. Karena apa? Kitab ini berisi ajaran esoterik. Esoterik artinya apa? Esoterik. Pernah dengar kata esoterik? Artinya apa esoterik? Ya? Di? Ya, oke, semacam gnostik ya. Mirip-mirip. Definisinya seperti ini. Esoteris, intended or likely to be understood only by a small number of people. Dimaksudkan untuk dipahami hanya oleh sejumlah kecil orang dengan pengetahuan atau interest, minat tertentu, minat khusus, esoteris. Sampai sini bisa paham ya? Bersifat esoteris artinya itu dimaksudkan untuk diketahui hanya oleh segolongan tertentu dengan pengetahuan khusus atau minat khusus. Esoteris. Ya. Jadi kitab ini berisi ajaran esoterik yang diberikan oleh seorang guru kepada murid yang duduk di dekatnya untuk menerima ajaran yang lebih tinggi. Kira-kira kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari semacam perguruan tertentu. Ya, perguruan apa sih ya? Perguruan dalam legenda-legenda, cerita-cerita silat itu kan. Kisanak dari perguruan mana? Begitu kamu murid-muridnya bertemu, kisanak dari perguruan mana? Kamu biasa baca buku cerita silat ke tidak? Frater. Pernah baca buku cerita silat? Tidak pernah. Misalnya seperti cerita Musashi, Taise, bukan Taise, Taiko. Saya begini kamu paham ke tidak? Ada yang pernah dengar kata Musashi? Tidak pernah. Pernah. Novel maksudnya. Okay. Jadi ada ajaran esoteris yang diajarkan oleh guru tertentu kepada muridnya. Jadi orang berkumpul untuk duduk di dekat Upanishad. Ciri-cirinya ya buku Upanishad ini filosofis dan mistis. Ya, tidak seperti bagian awal Weda, kan namanya kitab suci kan, kitab sucinya orang Hindu yang menekankan ritual, ritus. Upanishad lebih berfokus pada pencarian kebenaran mutlak. Filosofis dan mistis. Berbentuk dialog karena berisi percakapan antara guru dan murid mengenai hakikat keberadaan.
hakikat realitas. Apa arti kenyataan itu? Lalu muncul di situ konsep Brahman dan Atman, ya, menjelaskan Brahman dan Atman, jiwa individu, Atman. Kita punya kata dalam bahasa Indonesia khas, misalnya Atma Jaya, Atma apa lagi? Itu artinya jiwa. ATM, kata dasarnya dari ATM Sanskerta, yang artinya jiwa atau Atman, jiwa individu. Atman, jiwa. Brahman itu realitas tertinggi yang bisa disejajarkan dengan filsafat barat, itu anima atau soul dengan God. Tapi itu penyederhanaan berlebihan. Intinya ada Atman dan Brahman. Atman, Brahman. Atman itu jiwa, jiwa individu. Brahman itu realitas tertinggi. Ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa daerah kita masing-masing. Atman itu, kalau orang bahasa Daun bilang au. Au. Ya kan, orang Daun tahu au. Itu Malaka hau. Hau ke hau. Au. Dan Brahman itu wismeno atau manai meromak gitu. Manai meromak dan saya dan Tuhan kalau bahasa Indonesia, atau saya dan dewa, ya seperti itu. Atman dan Brahman. Lalu mengajarkan tentang moksa. Ada istilah khusus. Upanishad ini mengajarkan cara membebaskan diri dari samsara. Dari kata samsara kita punya kata sengsara. Samsara itu artinya penderitaan, bahasa Sanskerta. Jadi samsara, moksa itu artinya upaya membebaskan diri dari penderitaan, dari samsara ini. Terutama melalui apa? Kamu ada sedikit-sedikit filsafat India atau tidak? Bagaimana cara membebaskan diri dari penderitaan kira-kira menurut orang Hindu? Melalui reinkarnasi, kelahiran kembali, siklus kelahiran kembali lebih tepatnya. Jadi orang, menurut filsafat ini, orang terus-menerus akan supaya moksa, dia akan purifikasinya itu melalui siklus kelahiran yang berulang. Lahir terus, belum muri lahir terus, belum muri lahir terus. Kalau Kristen misalnya siklus purifikasinya lurus menuju tujuan. Dan itu misalnya kalau dia mati belum suci, ada namanya api penyucian. Purifikasinya tetap berlangsung. Kalau filsafat Hindu bedanya dia ulang lagi. Belum suci kau ulang dulu. Maksudnya. Terus hidup ini. Ya bertambah terus tapi dari tingkatnya. Kalau kau manusia dan lebih buruk, kau akan terlahir kembali sebagai dalam tingkatan keberadaan yang lebih rendah, binatang kah, atau bahkan tumbuhan kalau terlalu rendah. Jadi Upanishad ini mengajarkan cara membebaskan diri dari samsara atau moksa itu dengan siklus kelahiran kembali dan untuk mencapai penyatuan dengan Brahman. Menarik ya, perbandingannya dengan Kristen itu. Mereka itu maksudnya untuk purifikasi supaya bersatu dengan Brahman itu harus ulang terus, terus, sampai lulus, maksudnya begitu. Kalau bahasa sehari-hari. Kalau Kristen punya purifikasi terjadi, penderitaan, lalu ada sakramen, kemudian begitu tubuh terlepas dari jiwa, api penyucian, sampai benar-benar bersatu dengan Tuhan, Allah Tritunggal. Kristen punya. Upanishad ini menjadi dasar bagi filsafat Vedanta. Vedanta artinya filsafat yang berdasarkan pada Veda. W dan V dalam bahasa Sanskerta itu dapat dipertukarkan. Vedanta atau Vedanta. Jadi Upanishad adalah dasar bagi filsafat Veda yang merupakan salah satu sistem pemikiran utama dalam agama Hindu. Jadi Upanishad itu ada hubungan dengan Atman, Brahman, dan moksa. Moksa itu upaya untuk menghilangkan, keluar dari samsara, sengsara atau penderitaan samsara melalui siklus kelahiran berulang.
reinkarnasi terus menerus. Ada remnant reinkarnasi ini dalam saya tidak, tapi paling kurang dalam dawan TTU itu ada. Kalau anak lahir dia menangis terus, itu artinya dia pembaik mau masuk kembali ke anak. Jadi suku-sukunya itu biasanya tidak banyak, hanya kelahiran nenek moyang berulang. Tidak tahu maksud nenek moyang buat apa, tidak kembali ke sana. Jadi kamu yang dawan, terutama yang TTU itu pasti punya nama kampung yang disebut nama bayi, ya kan? Semua pasti ada. Saya tidak tahu kalau di etnis yang lain. Semacam ada apa sedikit, ada unsur reinkarnasi. Tapi kalau diteliti lebih mendalam, sebenarnya tidak begitu juga. Pada pandangan pertama sepertinya ya, ada reinkarnasi. Jadi setiap kali bayi yang lahir itu, orang tuanya akan berpikir ini bayi siapa yang datang. Seolah-olah tidak ada pribadi yang baru. Yang ada itu hanya pengulangan nenek moyang dalam suku tersebut. Tanya orang Biin Mafo di sini yang saya tahu. Ya kan, suster? Nah, mari kita lihat latar sejarahnya. Upanishad ini berkembang, buku dan gagasan ini, dia berkembang pada akhir periode Weda, itu sekitar tahun 600 sampai 300 sebelum Masehi. Lebih tua dari Yesus Kristus. 6 abad sebelum Masehi. Cukup tua ya. Jadi salah satu agama tertua di dunia itu Hindu. Ya, Hindu itu agama tertua, agama paling tua. Bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi juga. Bukan Yahudi, Kristen, Hindu. Dan ini merupakan fase transisi dari Upanishad ini. Dia transisi dari agama yang ritualistik dengan perbuatan tindakan ritus menuju ke pemikiran yang lebih kontemplatif. Jadi Upanishad ini saatnya dengan arti harafiah yang duduk dekat itu kemudian merupakan transisi dari kegiatan-kegiatan ritualistik keagamaan menuju ke pemikiran yang lebih kontemplatif, merenung banyak. Kemudian ksatria itu apa? Ksatria ya, ksatria harus mengerti, pahlawan belum tentu ksatria. Ksatria bisa jadi pahlawan belum tentu ksatria, iya kan? Ksatria itu apa? Kira-kira apa? Tapi kamu paham kah ksatria? Ya, ksatria penting, maksudnya definisi ksatria itu ada bahasa Indonesia ksatria. Yang orang dawan di sini, ksatria kira-kira bahasa dawan padannya apa? Ksatria itu padanan bahasa dawan kira-kira sejak apa? Kata apa? Meo. Berarti kamu bisa tangkap. Iya kan? Meo. Bukan yang kucing itu. Ya. Ada kata meo yang artinya meo. Mau jago juga belum tentu dia jago. Tapi posisinya itu memang posisi ksatria. Begitu. Ksatria. Coba kita lihat definisinya. Ya. Ya, semacam jagoan, pahlawan, tapi itu sudah lebih spesifik. Dia maksudnya dia statusnya seperti itu. Dia mau penakut juga, maksudnya dia pun tugas harus seperti itu sudah. Ya, mungkin dia dalam praktik nanti dia lari-lari sembunyi, tapi dia posisi itu memang posisi yang harus begitu. Ya, ksatria ini dari kata knight itu kalau dalam abad pertengahan itu seseorang yang melayani kerajaan, melayani tuan sebagai prajurit, ya, dia sebagai prajurit. Jadi ya padannya ada pada kata meo dalam bahasa dawan, ya, meo. Biasanya suku tertentu itu adalah meo, ya, karena dia orang dawan seperti
seperti itu. Suku tertentu di Meo, jadi turunannya Meo semua. Meskipun penakut semua, tapi pokoknya dong Meo semua. Jadi Ksatria. Jadi adanya perubahan sosial ini ketika ada Upanishad, para ksatria ini mulai menantang, ya ini kan kasta ksatria, orang-orang yang dalam strukturnya adalah Meo. Ya saya pikir ini juga ada pengaruhnya sedikit ya dari di dalam struktur masyarakat Dawan. Itu ada Usif juga ada Atupas, Usif kecil, lalu ada apalah kamu yang tahu, ada 4 tergoris nanti diteliti ini siapa ini, suster dengan ini siapa yang ada, nah itu kau teliti itu. Ya ada struktur masyarakat Dawan, itu ada struktur juga seperti. Nah struktur yang di India itu ksatria sedikit antara bawah, ksatria Brahman itu yang paling atas. Jadi orang-orang ksatria ini mulai menantang dominasi Brahmana dalam ritual kurban dan menawarkan jalan spiritual yang lebih individual. Jadi kalau kurban itu kan ritual, masyarakat harus sama-sama. Misalnya kalau perbandingan dengan kita di Dawan itu, kita harus naik ke gunung, bawa hewan supaya bunuh, itu harus sama-sama di situ Atuin Amaf yang atur kita. Jadi Brahman Atuin Amaf kita itu berperan. Tapi para Meo atau para ksatria ini mulai menantang dominasi dan mereka menawarkan jalan yang kontemplatif seperti ini. Ya. Dan daripada kita bunuh terus, lebih baik kita berpikir sih, maksudnya kita mulai ya seperti itu. Tidak usah berbuat sesuatu, tetapi kita mencoba untuk merenungkan ya, makna kehidupan. Kalau dulu kita setiap kali berhubungan dengan yang ilahi, kita pakai kurban, ya naik ke pohon tua, naik ke air keramat, pohon keramat, gunung keramat, tempat keramat, rumah keramat, apa segala, buat korban di situ. Itu kan ritual. Tapi para ksatria ini mencoba untuk mengubahnya lebih ke perenungan tentang siapa itu yang ilahi. Ya. Karena mulanya itu ya ketika berhubungan dengan yang ilahi ya kita kurban, buat ritual. Tapi para ksatria mengajak coba kita lebih merenung. Begitu. Nah, peran Upanishad adalah dia menjadi dasar dari filsafat Vedanta yang kemudian berkembang menjadi sistem pemikiran utama dalam Hinduisme itu sendiri. Nah, ada poin yang berikut kita lihat tentang struktur dan sumber ajaran dari Upanishad ini. Strukturnya seperti apa dan datangnya dari mana? Ada kaitan dengan Weda, yaitu kitab besar itu, kitab Weda, dan Aranyaka. Aranyaka itu harafiahnya adalah kitab rimba. Itu ditulis oleh para pertapa di hutan. Ya, bayangkan ini belum zamannya modern ya. Bayangkan ini ratusan tahun sebelum Yesus datang. Ya. Jadi disebut kitab juga, ya itu kan tulisan sepotong lalu lebih banyak omong-omong. Tradisi lisannya ya, lebih banyak. Mungkin dia tulis 1 lembar, tapi dia pun duduk cerita ini macam. Biasanya kita orang Dawan begitu kan, tidak ada tulisan sama sekali, tapi kalau dia sudah minum sopi 1-2 gelas, dia cerita dari pagi sampai pagi kembali. Tutur lisan. Jadi bagian akhir kitab Weda, strukturnya merupakan bagian akhir dari kitab Weda dan sering dikaitkan dengan kitab Aranyaka, yaitu yang ditulis oleh para pertapa di hutan. Jadi dia merupakan bagian dari kitab suci orang Hindu, tapi juga ada kaitannya dengan tulisan-tulisan dari para pertapa di hutan. Nah, formatnya berbentuk dialog, mirip dialog Plato lah kalau kita bandingkan. Jadi dia berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang berisi himne, ritual, ya. Seperti kalau dalam kitab sucinya Kristen ada Mazmur, ada imamat dan keluaran, itu yang mengatur tentang tata cara ritual. Tapi Upanishad itu berbentuk percakapan filosofis antara guru dan murid atau antara dua Brahmana, kasta yang tertinggi. Jadi bukunya berisi dialog antara guru dan murid atau antara dua Brahmana. Ada 2 bentuk
ada Upanishad yang utama, Upanishad, buku atau filosofi gagasan ini. Upanishad, the main Upanishad, Upanishad utama, yaitu Chandogya, berisi ajaran Brahman dan Atman. Brahman, realitas tertinggi, Atman, jiwa individu. Kemudian ada kata Upanishad, itu kisah tentang, ya ini sekedar untuk informasi, kisah tentang Nachiketa dan Yama, itu dewa kematian yang menjelaskan konsep kehidupan sesudah mati. Jadi buku yang pertama berisi ajaran realitas tertinggi dan jiwa, kemudian ada buku yang menjelaskan tentang konsep kehidupan setelah kematian, dan kemudian ada Mundaka Upanishad yang menjelaskan dua jenis pengetahuan. Pengetahuan yang lebih rendah berupa ritual tadi, bagaimana ketika mengetahui yang ilahi, kita pakai dengan cara bukan pemikirannya, bukan permenungannya, tapi dengan buat ritus. Bayangkan itu tahun 600-an sebelum Masehi, orang belum mengembangkan pemikiran kritis. Jadi untuk tahu tentang sesuatu yang ilahi, karena biasanya pengetahuan normal itu datang melalui indera yang menangkap realitas empiris. Nah, bagaimana dengan pengetahuan yang ilahi? Orang tidak pakai permenungan tapi langsung buat ritus. Ya, makanya orang Dawan sekarang, saya bisa omong Dawan karena itu latar belakang saya. Orang kalau sebut yang ilahi, Wisneno, ya hanya dengan ritus. Kalau tanpa ritus itu berarti belum berhubungan dengan Wisneno. Kau beromong Wisneno mulut penuh, tapi kalau tanpa ritus apa-apa. Jadi cara berhubungan dengan yang ilahi itu adalah dengan ritus. Nah, itu pengetahuan yang lebih rendah. Ya, tapi ada pengetahuan yang lebih tinggi, itu kesadaran itu sendiri tentang realitas tertinggi atau Brahman. Ya. You masih follow atau sudah get lost ini? Masih ikuti ini kerangka berpikir ini atau sudah tersesat di mana? Itu tentang struktur dan formatnya. Ada pengaruh dari kitab yang ditulis oleh para pertapa, meskipun dia merupakan bagian dari kitab suci. Pertama, Upanishad ini bagian dari kitab suci Weda, buku yang lebih besar yang merupakan kitab suci orang Hindu. Tapi ada pengaruh dari tulisan-tulisan dari pertapa kuno yang disebut buku rimba atau kitab rimba. Dan bentuknya berbeda dengan buku-buku himne dan ritus-ritus. Dia lebih bersifat dialog antara guru dan murid atau antara dua Brahman. Dan itu berisi ajarannya Brahman, Atman, kehidupan sesudah mati, dan pengetahuan rendah serta pengetahuan tertinggi. Nah, beberapa poin yang ketiga ini, beberapa konsep fundamental dalam Atman. Kita lihat secara nanti baru kamu dalam bagian kedua pertemuan kita ini kamu perdalam melalui bacaan pribadi. Konsep fundamental dalam Upanishad, konsep mendasar, beberapa gagasan dasar. Brahman dan Atman. Ya, masih ingat tadi kan, Brahman, Atman. Brahman, Atman. Atman itu jiwa, Brahman itu realitas tertinggi. Brahman itu realitas mutlak, kenyataan absolut. Jadi Upanishad ini mengajarkan bahwa ada satu kebenaran tertinggi yang menjadi sumber segala sesuatu. Sini kamu bisa tangkap konsep ini kan, Brahman, the ultimate reality, realitas ultima, ya, yang kita terjemahkan dengan kata Tuhan dalam bahasa sehari-hari. Brahman tidak bisa dilihat, ya tentu saja, tetapi bisa direalisasikan melalui pengalaman mistik. Mistik, pendekatannya mistik. Tidak bisa dilihat, pengalaman mistik itu ada. Tidak bisa ingat pendekatan filsafat timur bukan logika, deduksi, induksi, apa segala, tidak bisa. Hanya pendekatan mistik atau pendekatan ritualistik, merupakan pengetahuan yang lebih rendah. Kemudian ada pertama Brahman sebagai realitas mutlak, kemudian ada prinsip kesatuan Atman dan Brahman, yang bisa diterjemahkan dalam bahasa kita sehari-hari surga itu sendiri. Surga, tapi itu konsep itu hati-hati. Tapi maksudnya kebahagiaan tertinggi yang kalau dalam filsafat Yunani disebut eudaimonia,
dalam filsafat Hindu itu adalah bersatunya Atman dan Brahman. Ya. Jadi Atman itu selalu menuju ke persatuan dan Brahman, dan untuk itu kembali ke sistem tadi selalu ada moksa untuk menghindari samsara, kesengsaraan. Jadi untuk keluar dari sengsara ini ya siklus kelahiran berulang. Karena tujuannya adalah persatuan antara Atman dan Brahman. Ini yang dinamakan, filsafat Yunani menamakannya eudaimonia. Kita terjemahkan sebagai kebahagiaan tertinggi. Begitu. Atau bahasa Kristianinya surga, visio beatifica, bahasa Thomas Aquinas. Banyak konsep kan untuk menunjukkan sesuatu yang universal. Ini kebenaran universal, persatuan Atman dan Brahman. Kemudian ada perumpamaan dalam Chandogya Upanishad, yaitu Upanishad pertama tadi. Seperti garam yang larut dalam air dan tidak bisa dilihat tetapi tetap ada, demikian pula Brahman ada di dalam segala sesuatu. Mungkin kritik yang langsung muncul di kepala frater-frater adalah apa? Apa yang kira-kira langsung muncul dari sini? Tentang konsep ketuhanan. Pantheisme. Bisa langsung muncul kan? Ya, kesatuan Atman dan Brahman. Ya. Seperti garam yang larut dalam air. Kalau bayangkan garam atau gula yang larut dalam air, tidak bisa dilihat tetapi tetap ada gula itu. Demikian juga Brahman yang realitas tertinggi ini ada di dalam segala sesuatu. So orang-orang barat macam kita langsung berpikir, oh ini panteisme. Begitu. Tapi itu kan struktur kita yang artinya sudah belajar mengenal dua sisi budaya, kita langsung bisa menuduh atau menjudge atau apa. Ya seperti itu. Oh ini ternyata panteisme ya. Panteisme. Orang-orang mereka kan tidak bilang, oh ini panteisme, itu monoteisme, itu duateisme, duiteisme. Jadi seperti itulah konsep mereka. Nanti kita akan lihat yang menarik, sedikit berbeda tapi sama, serupa tapi tak sama, itu dalam konsep yin yang atau tao atau chi, tai chi. Jadi itu tentang persatuan antara Atman dan Brahman. Sampai sini konsepnya masih metafisik ya. Masih dalam metafisik. Ini basis metafisik filsafat Hindu itu datangnya dari Upanishad ini. Kemudian kita lihat konsep yang kedua itu hukum karma dan samsara. Jadi konsep pertama tadi Atman dan Brahman. Bagaimana? Jiwa dan Tuhan. Jiwa dan Tuhan. Konsep yang kedua ini adalah hukum karma dan samsara, atau kalau mungkin bahasa yang lebih familiar untuk kita, hukum karma dan penderitaan. Hukum karma itu apa? Kamu paham ya karma? Ya? Bagaimana? Karma. Kira-kira siapa bisa menjelaskannya kepada karma itu artinya? Masa kamu tidak bisa jelaskan? Hanya mengerti, tapi tidak bisa jelaskan. Itu artinya belum mengerti. Coba. Karma artinya? Akibat dari perbuatan buruk. Akibat dari perbuatan buruk. Oke. Iya, tapi mungkin kamu terlalu negatif melihat karma. Karma itu pokoknya konsekuensi dari tindakan, itu saja. Tapi dalam bahasa sehari-hari memang kita itu karma itu maksud kamu kena kutuk itu. Dan maksudnya konsekuensi tiap perbuatan itu adalah karma. Ya. Jadi lebih netral. Bagaimana? Ya, silakan. Apa yang kamu pahami? Relasi dengan dharma. Kita melakukan dharma secara baik, berarti kita akan memperoleh karma yang baik. Kalau kita melakukan satu tindakan yang berbeda dan lain, itu berarti kita akan mengalami karma yang baik. Dan juga ini mempengaruhi juga dengan
Iya. Jadi seperti itu hukum karma. Jadi posisi kamu ada di kasta dalam struktur keberadaan. Kalau kita pinjam istilah metafisika barat, dalam struktur keberadaan kamu posisinya di mana? Brahman kah, Satria kah, atau ini apa? Yang terakhir itu apa? Wise ya. Jadi tergantung. Kalau di bawah dan kamu banyak buat karma yang positif, ya kemungkinan kamu terakhir kembali agak naik maju sedikit. Tapi sebaliknya kalau karmanya banyak yang negatif, kemungkinan kamu reinkarnasi dengan, kalau misalnya kamu sudah kamu sudah manusia yang kasta terendah, ya terpaksa turun kasta lagi jadi binatang kah, jadi kucing kah, atau anjing kah. Tapi kemudian orang Indonesia, orang modern memplesetkan karma ini seolah jangan terlalu siksa binatang, nanti kau lahir kembali jadi binatang itu. Tapi itu sudah plesetan dari karma itu. Ya. Jangan ganggu ular, nanti kau lahir kembali sebagai ular. Baru kau rasa bagaimana ular juga. Jadi semua tindakan seseorang, karma itu semacam, kalau kita bandingkan sedikit, meskipun tidak sejajar, ya paralelnya saja, bukan kesamaan, itu hukum kausalitas. Kausalitas. A, jika A, maka B. Jika tidak A, maka tidak B. Minus A, minus B. Ya, kalau negatif, ya negatif. Jadi, paralel dalam filsafat barat dengan hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Semua tindakan seseorang akan menghasilkan konsekuensi, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan berikutnya. Pengaruh sekali karena menentukan siklus kamu itu, moksanya itu cepat atau lambat. Kau berputar, kalau turun kembali, ini kapan kau naik ulang lagi ke posisi tadi supaya naik lagi. Sampai selama hidup ini kau lahir kembali, tidak bosan kau lahir kembali terus. Tapi ya, ini salah satu yang menarik. Filsafat timur pada umumnya itu kita bisa perhatikan musiknya, musik. Kita bisa tangkap dari musik. Coba kamu lihat misalnya musik orang timur, bonnet, atau kita musik yang orang pakai untuk, atau musik gong misalnya. Dia itu tidak ada macam awal, kemudian klimaksnya, kemudian anti klimaks, tidak. Dia pokoknya mulai itu langsung begitu terus sampai pagi, dia bunyi begitu saja. Coba dengar gong timur itu bunyi seperti apa. Dia hanya begitu saja, putar-putar terus di situ, putar-putar, mau sampai pagi dia begitu terus. Ya kan? Tapi kalau musik barat, dia akan mulai dan awal. Kalau misalnya, ya kita punya lagu-lagu sekarang kan dipengaruhi oleh musik barat sebenarnya. Jadi dia mulai dan awal, kalau mau ulang-ulang nanti dia ambil refnya saja yang ulang. Tapi kemudian dia ada macam ini, lalu ada ending. Kalau kamu mau dengar paling bagus itu ya kita pun himne-himne yang misalnya Salam Ya Ratu, dia putar, ada dia pun titik di mana, kemudian atau lagu-lagu klasik, musik-musik klasik, dia mulai melodi. Misalnya yang paling terkenal Kanon Pachelbelnya itu, dia meskipun dia putar-putar, tapi dia akan ada berubah, ada saat di mana semacam ekstrim klimaks, lalu kemudian dia turun kembali. Jadi dia macam menjadi, kalau dia pakai istilah metafisika, musik barat atau filsafat barat itu filsafat yang menjadi. Filsafat timur itu secara metafisika dan dalam musiknya itu berada, being. Baratnya menjadi, to be, becoming dan being. Jadi gong timur itu dia pukul dari awal sampai akhir itu begitu saja. Orang yang tambur itu pokoknya pukul sampai pagi, sudah hanya begitu saja. Kan dia ada seperti itu, dia tidak berubah untuk menjadi sesuatu, tidak. Jadi itu pokoknya menari gaya kermanjo akan begitu saja. Dan lihat tarian timur juga begitu. Tebe itu mau variasi kermanjo, dia akan begitu, putar di situ. Variasi paling sedikit, tapi gerakan dasarnya itu memang seperti itu adanya. Dia tidak, kalau balet atau apalah itu dia ada tarian model begini ke sana, kemudian begini, ujung-ujungnya puncak di sini, lalu dia bubar kembali, turun kembali, seperti naik gunung, naik sampai puncak, kemudian dia anti klimaks kembali. Dia orang nanti begini kembali. Tapi kalau musik timur dengan tariannya itu semua dia seperti itu. Dia ada seperti itu sampai mau 1 bulan dia begitu sih. Walaupun rekaman
Nah, makanya paling aman itu kalau rekam hanya 3 menit. Misalnya, tidak usah sampai 3 menit. 3 detik. Lalu dia akan putar, lepas teknologi sekarang, lepas terus. Itu musiknya seperti itu. Kalau filenya hanya 3 menit, video 3 menit, musiknya audionya kamu hanya 3 menit, lalu potong di situ. Kau putar sampai 1 malam penuh, dia begitu. Dia akan tetap jadi musik yang asli begitu. Coba tes. Orang main pukul gong, kamu rekam 3 menit. Yang penting hening, maksudnya tanpa melibatkan, hanya musik itu. Rekam saja hanya mungkin 1 menit saja. Tapi kamu bisa lepas sampai pagi orang menari pakai itu. Iya kan? Kalau orang yang kita orang sini pasti pengen. Tapi musik barat tidak. Ya, menjadi oke itu. Kemudian samsara itu siklus kelahiran kembali. Ya. Reinkarnasi tadi. Hidup adalah rangkaian kelahiran, kematian, kelahiran lagi. Kelahiran, lahir, mati, lahir lagi. Lahir, mati, lahir lagi. Kapan-kapan kita sudah saat itu moksa, benar-benar moksa, selesai. Tujuan spiritual tertinggi itu berusaha keluar dari siklus ini. Tujuan spiritualitas, tujuan spiritual tertinggi berusaha keluar dari sini. Makanya orang harus itu tadi, karmanya harus dipertimbangkan terus. Kalau tidak, kamu tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Putar. Hidup mati lahir, hidup mati lahir, hidup mati lahir, hidup mati. Itu sama seperti musik tadi. Sampai pagi besok juga musiknya begitu-begitu sih. Orang pukul gong itu sampai ganti 100 orang juga bunyinya sama sih. Hanya mungkin semangat ganti orang baru dia bunyi lebih keras. Dia capek dia tapi ritmenya tetap. Kemudian implikasi etisnya adalah Upanishad ini menekankan bahwa seseorang harus berbuat baik bukan hanya untuk kehidupan sekarang, tetapi juga untuk mencapai kebebasan dari kelahiran kembali. Jadi orang etikanya itu adalah berjuang supaya ya bisa lepas dari ini lingkaran setan ini. Berbuat baik supaya jangan lahir kembali. Jadi karena kau lahir tujuan tertinggi dari manusia itu ya keluar dari lingkaran ini. Lahir mati lahir lagi, lahir mati lahir lagi. Ya, berjuang supaya lahir mati dan selesai. Moksa situasi itu bersatunya Atman dengan Brahman. Nah, dengan adanya hukum karma dan samsara ini, konsep yang berikutnya adalah moksa atau jalan pembebasan. Bagaimana keluar dari lingkaran ini tadi, lingkaran kita katakan lingkaran setan ya. Moksa dan jalan pembebasan. Moksa inilah tujuan akhir. Moksa ini kebebasan dari siklus samsara dan penyatuan dengan Brahman. Sederhana bisa ditangkap kan? Jadi moksa, keluar dari siklus ini, bersatu dengan Brahman. Nah, jalan untuk menuju moksa ini ada 4. Dengan, ya biasa pernah dengar kata yoga kan? Yoga itu apa? Semacam senam itu kan kalau yoga. Tapi yoga itu maksudnya berbuat apa? Action lah. Bhakti yoga itu jalan pengabdian dan cinta kepada Tuhan. Bhakti, ingat kata kuncinya di bhakti. Bhakti yoga. Kemudian ada karma yoga. Nah, karma ini artinya dia berbuat sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu. Karena dia tahu bahwa apapun perbuatannya ada konsekuensinya. Jadi buat tanpa pamrih. Karma yoga. Ini jalan untuk menuju moksa. Bhakti yoga itu semacam devosi. Karma yoga itu semacam berbuat baik, amal. Kemudian jnana yoga itu jalan pengetahuan filosofis, itu meditasi dan refleksi. Itu semacam merenung. Kalau dalam kita terjemahkan ke dalam bahasa Kristen itu baca kitab suci, baca dan merenungkan kitab suci, jalan menuju kesucian. Kemudian raja yoga, jalan mistik yang melibatkan latihan disiplin spiritual dan meditasi mendalam. Nah, ini yang raja yoga, ini yang kelihatan dalam meditasi itu. Tapi ini kalau kita sejajarkan dengan prinsip Kristen itu lebih nampak ke puasa, pantang dan mati raga yang sekarang kita jalan. Jadi ada semacam liturgi, yaitu kebaktian itu sendiri, bhakti yoga itu macam ibadatnya. Kemudian karma yoga itu sama dengan perbuatan baiknya.
perbuatan baik, karma yoga, jalan tindakan tanpa parmi. Kemudian ada jnana yoga, itu jalan permenungan, seperti membaca kitab suci sebagai kesalehan. Ini jalan pengetahuan filosofis, diperoleh melalui meditasi dan refleksi mendalam. Itu seperti orang Kristen baca kitab sucinya di luar kebaktian tadi. Dan Raja Yoga ini jalan mistik yang melibatkan latihan disiplin spiritual dan mendalam. Kalau kata bahasa Indonesia yoga yang kita kenal populer sekarang ini pada posisi keempat ini, semacam latihan disiplin ya, dan meditasi spiritual. Kita sejajarkan dengan tradisi Kristen itu lebih ke puasa, pantang, dan mati raga. Jadi macam 4 jalan. Ya agak sejajar dengan Kristen ya. Liturgi, ya kebaktian, kemudian perbuatan baik, amal, kemudian ada renungan dan meditasi, baca renungan, baca buku-buku rohani, baca buku rohani, rekoleksi, retret, ya. Kemudian jalan jalan Raja Yoga, itu puasa, pantang, dan mati raga. Itu semacam penitensi yang berhubungan dengan dosa. Latihan disiplinkan diri. Jadi untuk Upanishad ini memberikan dasar bagi banyak aliran filsafat India, khususnya aliran yang berdasarkan kitab sucinya ini, atau yang disebut aliran Vedanta, yang masih menjadi pusat pemikiran Hindu modern. Atman, ingat konsep Atman Brahman, Moksha, Samsara, Moksha, itu sih. Jadi orang berjuang untuk keluar dari situ. Relevansinya di zaman modern kita sekarang itu ada konsep kesatuan Atman dan Brahman itu dikaitkan dengan kesadaran menyeluruh dan spiritualitas universal. Jadi semacam kesadaran dan spiritualitas yang universal itu terkait di situ. Jadi begitu kita periksa Atman dan mempelajari Atman dan Brahman, kita sejajarkan dengan konsep-konsep yang ada. Konsep tentang jiwa, konsep tentang Tuhan itu ada dalam hampir semua tradisi pemikiran atau budaya. Kemudian hukum karma bisa diterapkan dalam etika sosial dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Ya, bisa diterapkan. Dan moksha yang bisa dipahami sebagai pencarian makna hidup yang lebih dalam dan kebebasan dari keterikatan duniawi. Jadi moksha ini semacam mari kita sejajarkan lagi dengan dengan tradisi Kristen. Moksha ini semacam upaya ya menjadi biarawati. Tapi ini mungkin terlalu ekstrim. Ya pada zaman pertengahan mungkin seperti itu. Upaya meninggalkan harta milik, masuk ke dalam komunitas-komunitas, tinggal di pertapaan yang jauh, yaitu semacam mokshanya orang-orang Kristen abad pertengahan. Meninggalkan kehidupan mewah dan masuk ke dalam biara. Zaman kita berbeda ya. Ini saya bukan bermaksud mengganggu para suster dan biarawan-biarawati yang ada di sini. Dulu motivasi awalnya itu mereka meninggalkan kekayaan untuk masuk. Tapi sekarang hati-hati karena banyak yang masuk justru mau meninggalkan kemiskinan untuk dapat kekayaan. Ya kan? Periksa baik-baik itu. Kamu periksa diri sendiri. Apakah kamu jangan sampai motivasi membiara atau bukan sekedar membiara tapi seperti Pastor Projo yang tidak membiara. Motivasi terlibat dalam kehidupan religius. Itu jangan sampai kamu bermotivasi untuk mengangkat status sosial. Kita di NTT itu jadi biarawati itu statusnya langsung naik 100 derajat, ya kan suster? Itu bagaimana kita biar dari keluarga yang tidak terpandang sama sekali, tapi begitu kita sudah menjadi keanggotaan kehidupan religius tertentu, status sosial kita langsung naik. Jadi apa maksudnya? Jangan abuse status itu. Gitu, karena kita punya masyarakat begitu menghargai kita, kalian harus jangan jangan memanipulasi posisi kalian itu. Ya. Jadi itu tentang kesatuan Atman dan Brahman, kemudian karma dan moksha. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Konsep dasarnya saja.
Atau komentar? Kalau tidak ada, baterai saya juga running low, saya tutup ini dulu. Silakan sedikit komentar.